Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini function PHP, function yang ada di PHP. Bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat dulu dari definisi yang ada. Function adalah potongan kode yang mengambil satu atau beberapa input dalam bentuk parameter dan melakukan beberapa pemrosesan dan mengembalikan nilai. Ini juga ada, bisa dilihat di tutorials point dan bisa di Mesh School. Materi yang kita bicarakan dalam function ini ada dua. Pertama adalah function in PHP, menggunakan function bawaan daripada PHP. Function-function ini otomatis ada setelah Anda menginstal PHP di laptop Anda. Kemudian yang kedua adalah user defined function, fungsi yang dibuat sendiri, yang didefinisikan sendiri oleh user. Nah, jadi nanti akan banyak dipakai di sini keduanya. Namun dalam video ini kita akan fokus ke keduanya. Baik. Pertama-tama kita akan bicara dulu yang pertama. Nah, kita buat dari awal. Nah, di sini simpan namanya function in PHP. Function in PHP sudah ada, in PHP 2. Oke. Kemudian silakan buat HTML. Ini function, nama lamannya in PHP. Kemudian di sini silakan dibuatkan PHP. Lalu secara bertahap dicobakan satu persatu function yang ada tadi. Dimulai dari echo tadi, ada PHP info. Nah, function ini bertujuan untuk menampilkan informasi yang melekat, informasi tentang mesin yang Anda gunakan dan software yang Anda gunakan yang melekat pada komputer Anda. Kita lihat hasilnya, ini PHP ya. Baik. Ini back, refresh. Nah, saya gunakan tadi PHP function in PHP 2. Nah, ini menjelaskan bahwa komputer yang saya gunakan ini menggunakan PHP versi 7,4. Sistem yang digunakan adalah masih bagian daripada Windows NT, tepatnya saya menggunakan Windows 10 dan seterusnya. Informasi ini juga terdapat ada informasi tentang server. Saya menggunakan Apache dan seterusnya. Kemudian function in PHP yang kedua, saya menggunakan string len. String maknanya teks atau kata, teks atau kalimat. Lalu coba dihitung berapa panjang huruf yang ada pada data yang ada dalam tanda kutip ini. Sistem informasi. Nah, ada berapa huruf data yang ada di sini yang diapit oleh tanda dua kutip ini, maka akan bisa didapatkan dengan menggunakan function bawaan dari PHP namanya string len. Baik, lalu kita refresh. Nah, ada 16. Betulkah? Ini dia 16 ya. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 termasuk blank. Kalau tambah di sini misalnya akreditasi B. Nah, ini akan menambah panjang dia menjadi ada 29. Inilah fungsi bawaan PHP yang kita gunakan string len. Lalu bagaimana penggunaan string word count, menghitung berapa jumlah kata yang ada, jumlah kata teks yang ada di antara tanda dua kutip itu. Di sini ada 4. Benarkah? Betul, ada 4. Kalau misalkan di sini saya hapus menjadi
dua kata saja, disimpan kembali, Ctrl S, ada dua kata. Ya, ini sudah ada. Tadi yang pertama adalah PHP info, kemudian ada string length, lalu ada string underscore. Ya, kemudian berikutnya adalah strref reposition. strref berikutnya adalah yang keempat, ini strref. strref maknanya akan menulis teks ini tetapi terbalik, dimulai dari belakang. Jadi nanti ada bacaannya dibalikkan ke sana, metsis. Ini isam rofni. Kita lihat benarkah seperti itu. Refresh. Baris 12. Nah, sini met sistem informasi, dibalikkan, baca terbalik ya. Sistem informasi dibaca dari kiri ke kanan, tetap dia seperti itu, sistem informasi. Oke. Kemudian berikutnya function yang dipakai adalah str position, str post. str post ini str post posisi string. Kalau misalnya saya buat di sini adalah OI, maka informasinya huruf I itu ada di posisi yang ke-1. Ingat bahwa PHP menghitungnya mulai dari 0, jadi ini ke-1. Benarkah? Simpan, refresh. Ya, kalau misalkan saya ganti ini menjadi F, maka dihitung dari sini sampai ke sana. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini menandakan posisi daripada huruf F itu dari teks yang ada posisi yang ke-9. Dengan catatan itu dihitung mulai dari 0. Nah, kemudian ada namanya string. Berikutnya adalah string refresh. String refresh echo itu perintah cetak ya, str replace. Nah, ini kalau kita lihat search subject, buat dulu di sini. Kita buat di subjeknya adalah luntur tidak ditanggung. Nah, kemudian cari kata-kata atau teks tidak, kemudian ganti dengan pasti, maka hasilnya adalah luntur pasti ditanggung. Benarkah? Jangan lupa menyimpan. Nah, luntur pasti ditanggung. Oke, sudah berhasil. Ini adalah string replace, artinya menggantikan string yang dicari dari suatu objek teks kemudian digantikan dengan apa. Kalau misalkan tambah di sini akan, pasti akan, kita lihat hasilnya apa. Nah, luntur pasti akan ditanggung, seperti itu. Berikutnya adalah substring. Ya, substring ini sudah yang ke str post ini sudah 6, 7, 5, 6 ya, 6.
7 lagi, 7 substring, substring. Nah, ini dihapuskan semua, saya ganti ke teksnya menjadi sistem informasi ini. Oke, kalau misalnya saya ganti di sini menjadi 6, maka hasilnya adalah dihitung mulai dari kiri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari blank. Di blank ini ke depan yang akan ditulis hasilnya adalah informasi. Benarkah? Benar. Lalu kalau misalnya saya ganti tambah di sini menjadi informasi. Saya katakan sini menjadi ini berapa huruf? Berapa di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena tadi buat melaluinya di sini adalah di blank, maka hasilnya sampai di sini. Jadi informas sampai di sini. Hasilnya betulkah? Ya, informas. Kenapa demikian? Karena mulai menghitungnya dimulai dari blank. Nah, kalau digeser ini menjadi 7, maka akan utuh dapatkan informasi. Benarkah? Benar. Nah, inilah 7 yang sudah dicontohkan, 7 function in PHP yang bisa kita gunakan, digunakan langsung. Nah, sekarang topik berikutnya masuk ke yang kedua. Yang kedua yaitu user defined function. Inilah fungsi yang kita bangun sendiri, programmer bangun sendiri dan digunakan untuk kepentingan bisnis yang berlaku. Kita lihat seperti yang disampaikan tadi, function adalah potongan kode yang mengambil satu atau beberapa input dalam bentuk parameter dan melakukan beberapa pemrosesan dan mengembalikan nilai. Dicontohkan ini sebuah home industry. Home industry itu mempunyai beberapa input. Ada kacang kedelai, daun pisang, ragi. Itu kemudian dimasukkan ke dalam home industry ini. Setelah dilakukan pemrosesan, maka didapatkan hasil namanya tempe. Hasil ini kemudian dikembalikan. Nah, beginilah gambaran daripada sebuah function. Nah, kalau kita balik di sini, maka kita contohkan dari kalimat yang ada pada soal di latihan 1. Hitunglah usia Anda. Kalau hitung usia Anda, berarti ada 2 parameter yang diperlukan, yakni tahun lahir, tahun sekarang, atau tahun sekarang, tahun lahir. Kemudian apabila dikurangkan antara tahun sekarang dengan tahun lahir, maka dapatkanlah usia. Jadi tahun sekarang dan tahun lahir itu adalah parameter. Usia adalah output yang dikembalikan. Nah, kita coba bangun itu di sini. Nah, maka akan saya buatkan lagi versi yang terbaru. Ini jangan diganggu. Maka di sini function PHP 3. Simpan. Function in PHP 3. Oke, sini HTML. Dan di sini function user ya. Ini user defined function, fungsi yang dibuat sendiri oleh user. Oke. PHP. Baik. Di sini maka akan saya buatkan sebuah variabel namanya usia. Kemudian nama fungsinya cari usia. Parameternya adalah tahun sekarang, kemudian tahun lahir. Bahwa ada aturan main di dalam notasi dari PHP, cara menulisan di PHP adalah setiap penggunaan variabel selalu diawali oleh tanda dolar. Nah, kemudian di sini ada usia sama dengan tahun sekarang
dikurang tahun lahir, baru dikembalikan nilainya sesuai dengan definisi tadi, ini adalah usia. Nah, kemudian ini namanya, semua ini namanya adalah function definition, pendefinisian function definition. Nah, di sini adalah function caller, pemanggil fungsi. Ya, ini yang menggunakan ini yang memanggil fungsi itu. Maka di sini dibuatkan string usia sama dengan, nah, copy ini semua di sini, lalu kita buatkan tahun sekarang itu adalah 2021, tahun lahir adalah 2000. Nah, kemudian di sini echo usia. Nah, kalau program ini berhasil, maka hasilnya akan muncul angka 21. Benarkah? Ini function in PHP nomor 3. Ini back, refresh, ini dia garis 12. Function, maaf ya, function cari usia dipanggil. Jadi sini cara kerja dari function ini adalah baris 18 sebagai program utama memanggil cari usia dan mengirimkan parameter nilai parameter 2021 ke tahun sekarang, 2000 ke tahun lalu, ke tahun lahir, lalu dikurangkan 2021 dikurang 2000, dapatlah 21. Kemudian return back dia, ketika dia back dia kemari, dia membawa angka 21, disimpankan ke dalam variabel usia. Sampai di sini ada perintah cetak usia, maka muncullah di sini angka 21. Alhamdulillah. Kalau ingin ditambahkan parameternya, maka di sini bisa tambahkan usia sama dengan tanda kutip titik. Ya, artinya menyambung, concat ya. Disambungkan, maka di sini usia 21. Nah, kalau mau tambah lagi usia tahun di sana, tambah di sini titik, tanda kutip, spasi, tahun. Seperti itu. Maka hasilnya adalah usia 21 tahun. Nah, inilah contoh yang menggunakan function user defined function atau my function yang dibuat sendiri oleh user. Kemudian kalau kita lihat contoh berikutnya, buatlah nomor 5, buatlah program konversi gram ke kilogram. Misalnya hitunglah berapa kilogram kah kalau kita dapatkan data 800 gram. Maka dari soal yang ada diketahui di sini 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Berarti 800 dibagi 1000, maka di sini dapat 0,8 kilogram. Nah, inilah kemudian yang akan dijawab dalam latihan 1. Nah, kemudian dicoba dibuat sini, ini latihan 1, lalu ini saya ganti namanya menjadi function 4. Ini save saja, ini save as, supaya cepat. Ini saya ganti menjadi 4 titik PHP. Ini 4 ya, ini saya buatkan namanya di sini function in PHP yang keempat. Saya kasih ini namanya adalah konversi gram ke kilogram. Inputnya adalah gram, contohnya tadi 800. Nah, ini di copy ke sana, ini adalah gram. Perhatikan di dalam penulisan parameter ataupun variabel di dalam PHP menggunakan huruf besar dan kecil, berarti adalah case sensitive. Tidak sama kg besar K-nya dengan tidak sama kilogram ini dengan
kilogram seperti itu sama. Oke. Maka di sini namanya kilogram. Kemudian echo oke, dipanggil ke masih ini langsung supaya singkat, ini bisa disingkat programnya menjadi return gram dibagi 1000 langsung dikembalikan kemari. Maka di sini hasilnya adalah gram sama dengan gram bukan 800 gram sama dengan kg kilogram. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu saya akan buatkan di sini, tambahkan di sini gram sama dengan 800. Lalu yang ini menjadi dolar gram. Jadi kalau kita lihat di sini 800 gram bernilai 800, lalu dipanggil function namanya konversi ke gram ke gram. Jadi angka 800 dikirim ke sana 800. Kemudian di sini 800 dibagi 1000 maka 8, lalu return dia ke sini, maka hasilnya adalah 0,8. 0,8 itu kemudian disimpan ke dalam variabel kilogram. Maka di sini akan tampil di layar kita 800 gram sama dengan 0,8 kilogram. Nah, seperti itu. Nanti cobakan pelan-pelan, jangan buru-buru. Kita lihat hasilnya ini di function 4. Back, refresh, function 4 garis 20 ekogram. Oh, ini konkretnya ulang. Ini satu bagian, tanda titik itu tanda sambung. Ini satu bagian karena dia ini adalah teks, maka dia tanda kutip. Sementara ini adalah variabel, maka dia tidak ada tanda kutipnya. Oke. Ini satu bagian lagi. Jadi 1, 2, 3, 4 bagian. Refresh. Nah, 800 gram sama dengan 0,8 kilogram. Apa yang terjadi kalau saya ganti ini menjadi 1200 gram? Maka hasilnya di sini adalah 1200 gram sama dengan 1,2 kilogram. Nah, ini sudah menggunakan PHP. Bagaimana? Nah, tetapi kelemahan program ini adalah user tidak bisa menginput data, tidak bisa interaktif. Jadi kalau ingin merubah gram harus merubah lagi di dalam aplikasi. Kalau misalnya saya ganti ini menjadi 2450, nah maka harus merubah dulu di situ dan disimpan lalu di refresh. Apa yang kita lakukan? Ini dapat 2,45 kg. Bagaimana kalau kita ada kesempatan untuk menginput? Nah, supaya inputannya itu bagus, kita menggunakan Bootstrap bisa, ataupun kalau menggunakan PHP biasa tapi tampilannya sederhana. Baik, saya buat ini yang versi 2 nya. Ini kemudian saya simpan. Ini saya save as. Ini saya buatkan namanya V2 ya, P4 versi 2 titik PHP. Maka di sini akan ada sebuah HTML berikutnya. Oke, HTML form di sini form. Nah, begitu. Lalu form ini input. Tunggu dulu, H2 di sini gram judulnya, lalu BR turun dia ke bawah, kemudian apa lagi, input tipenya number, lalu nama fieldnya gram, kemudian
6 gram. Oke, cukup dulu situ. Lalu coba kita lihat sini V2 nya seperti apa. Back, refresh, ini V2. Oke, tadi masih terpengaruh sama yang sebelumnya, yang ini. Ini saya tutup saja gram. Lalu satu lagi sini label aja ya, label. Nah, kilogram. Ini juga saya ganti menjadi label. Ini gram, label. Kemudian input teks, name-nya kilogram. Kemudian di sini pakai value, lalu sini ada PHP, ini kilogram. Lalu ada lagi input, tipenya submit agar bisa dikirim datanya. Ini proses, ini nama tombolnya adalah hitung. Nah, nanti kemudian agar variabel-variabel yang ada di sini yang disimpan dalam name berfungsi, maka method ini dirubah. Methodnya menjadi post. Nah, postnya adalah proses. Kita refresh dulu hasilnya seperti apa. Nah, udah muncul seperti ini. Lalu ini turun ke bawah supaya, nah ini. Oke, di sini BR, refresh lagi. Satu kali BR lagi. Nah, ini gram, ini kilogram ya. Kemudian nanti kalau kita klik hitung ini baru dia bekerja. Baik, hitung ini berarti ini di name-nya. Ini ada di sini, di program di sini. Jika is set post proses tadi kita tekan, maka tutupnya adalah di sini. Ini tidak ada lagi. Ini menjadi inputan, diinput dari keyboard. String post, namanya adalah gram. Gram yang mana? Gram yang ada di sini. Ini ya, gram yang itu. Jadi kita input dia, masuk nanti dia ke sana. Kemudian masuk ke sana, itu yang dipanggil kemudian di situ. Ya, proses. Nah, coba diuji dulu. Proses besok ini. Baik, refresh. 18 is set. Kurung 1. Ya, 14 ada warning. 14 ada warning return gram. Oke, warning biar aja dulu. Masukin di sini 800. Lalu hitung 0,8. Kalau saya masukin di sini 3000, maka keluar 3 kg. Nah, seperti itu. Berarti sudah bekerja program ini. Program ini sudah bekerja. Ini terlampau banyak BR-nya.
refresh. Nah, seperti ini. Kalau saya masukkan di sini 21.500, maka hasilnya adalah 21 kilo. Nah, bagaimana caranya supaya angka ini tidak hilang setelah dihitung? Maka tambahkan value di sini. Tambahkan value, lalu bikin PHP, kemudian sama dengan di sini string gram di koma, sehingga ketika diklik tombol submit tidak hilang, data itu tetap ada di sana. Refresh. Nah, seperti itu. Jadi 21.500 gram itu sama dengan 21,5 kilogram. Kalau saya ganti menjadi sini menjadi 7.800 kilogram, ada 7,8 gram. Ini menggunakan PHP. PHP tidak menggunakan Bootstrap. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini bisakah kita modifikasi lagi menggunakan Bootstrap? Tentu bisa. Kita coba bangun versi yang berikutnya. Nah, versi berikutnya di sini new, kemudian simpan. Ini namanya diambil dari sana supaya tidak melelahkan. Ini dia, ini Ctrl S, ini bikin versi 3. Oke, ini tutup aja. Nah, kemudian pergilah ke Bootstrap. Di sini pertama getting started seperti biasa. Getting started, yes. Ini copy aja, lalu pastikan kemari. Ini tidak diperlukan semuanya. Yang ada tanda-tanda komentar ini boleh dihilangkan. Ini saya ganti menjadi my function, fungsi sendiri. Ini saya hilangkan. Kemudian balik ke form. Di sini ada form, atau ketik di sini form. Dari halaman get Bootstrap atau Bootstrap starting, ini form text, yes. Ini kita ambil aja, copy ini, lalu letakkan di sini. Ya, letakkan di sini. Ada form. Supaya form ini bisa berfungsi dengan baik, maka tambahkan di sini metodenya post. Kemudian ini menjadi gram, ini juga gram. Inputnya email, ini tipenya number. Class form control tetap, ini gram. Copy aja ini ke sana, gram. Ini tidak dipakai. Kemudian ini KG, ini juga ganti menjadi kilogram. Ini menjadi teks, ini kilogram. Lalu tambahkan di sini namanya name, kilogram. Sama di sini juga tambah namanya name, namanya gram. Kemudian ini selesai, ini tidak dipakai. Ini submit, btn submit, ini proses. Tadi hitung. Di sini tambahkan 1 buah name, namanya proses. Nah, kita akan sisipkan form di sana. Coba di sini versi, buat dulu versi 3. Versi 3. Ini tambahkan aja di sini versi 3. Nah, ini dia. Nah, setelah keluar, maka kita setting dulu di sini pakai container. Div container. Kemudian div row. Lalu div column. Nah, oke.
ambil tarik ini semua, taruh ke dalam sini, tekan tombol tab beberapa kali, lalu refresh. Nah begitu, ini versi bootstrapnya. Lalu di sini kita copy aja yang tadi itu, ini copy aja semua, ini copy semua, copy taruh di sini, letakkan di atas sini ya. Nah, kebetulan parameter yang kita gunakan sama semua, variabelnya, maka tidak ada yang kita ganti. Mudah-mudahan berhasil. Ini tes dulu, baris 36, baris 36, div container. Oh ya, untuk dari PHP nya tidak ada. Nah, masukin angka 800, lalu itu name key, oke, buat di sini value, lalu $kg kilogram. Ini yang menunjukkan angka tadi itu. Refresh. Nah, muncul. Dari sini tambahkan juga hal yang sama di sini. Di sini buat juga value. Kemudian dollar gram. Lihat hasilnya sama kah? Refresh. Nah, kalau saya ganti sini menjadi 1200, maka hitung. Nah, kalau saya di sini huruf, saya enter, dia akan beritahu silakan masukkan angka, bukan teks. Nah, saya masukkan di sini angka 5000 tuaga 4, tuaga itu 5 kg. Nah, begitu. Ini sudah menggunakan Bootstrap. Jadi amatlah sangat mudah memprogram menggunakan PHP Bootstrap. Nah, Bootstrap ini sebenarnya dia lebih kepada bagaimana menyajikan tampilannya ya. Nah, kemarin kita pernah lakukan install asset. Nah, asset itu kita menggunakan namanya CSS Bootstrap ini, .min.js. Itu ada di sini di CSS yang ini, kita coba cari bootstrap.min.js, ada di sini bootstrap.min.js, bootstrap.min, ini dia ya, min CSS, ini dia, ini ada di dalam CSS. Maka ini bisa kita ganti menjadi, kalau ini tidak link ke server, nah bisa diganti menjadi link, kemudian asset, kemudian CSS, kemudian nah kopilah ini semua supaya kita tidak salah ketik. Nah, copy ini taruh di sana. Nah, kemudian yang ini anggap komentar, dianggap tidak ada sampai ke sini. Artinya aplikasi ini masih tetap berhasil kalaupun kita tidak online. Benarkah? Kita coba. Bismillah. Asset ya, asset CSS, bootstrap min CSS, bootstrap min CSS. Oke, kita lihat tidak berhasil. Nah, kalau misalkan ini saya hilangkan, ini saya ganti menjadi CS3, CS3 tidak ada, saya refresh. Nah, hasilnya balik ke semula, tidak menggunakan framework, tampilannya kacau seperti ini. Lalu beginilah caranya ternyata kalau kita menggunakan pemrograman Bootstrap offline. Nah, caranya seperti kemarin di tontonlah video sebelumnya. Dalam Bootstrap mudah, menarik. Yang bagian pertamanya saya kembalikan ke semula, jadi saya refresh. Oke, saya ganti ini menjadi 45.600. Saya hitung
45 kilo, 45,6 kilo. Silakan saudara lihatkan kembali video ini pelan-pelan dan kerjakan latihan ini. Latihan 1 semuanya dikerjakan, ada soalnya 4 lagi yang belum dikerjakan, lalu ada di latihan 2 ini sudah kita kerjakan di dalam pertemuan sebelumnya. Kerjakan soal latihan 2 ya, pelan-pelan. Di sini latihan 2 ada sampai kemari ya, kerjakan semua. Mulai latihan 2 ini kerjakan semua. Ya, sampai kemari. Oke. Baik, demikian video ini. Jika Anda merasa ada manfaatnya, tolong bantu subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.